Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit dan 7 guru harus paham. Kiamat dipercepat. Kita harus apa? Ya. Kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai 14. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur di dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, kita ini yang menantikan kedatangan Tuhan itu, kita juga mempercepat kedatangan hari Tuhan. Mari terus dilanjutkan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, terima kasih. Kita akan melihat dari firman Tuhan tentang kiamat dipercepat, ya. Kalau kita melihat KBBI, maka dipercepat atau mencepatkan itu artinya yang pertama menjalankan lebih cepat. Yang kedua artinya memajukan waktu. Yang ketiga artinya memperlekas. Ya. Jadi menjalankan lebih cepat, memajukan waktu, memperlekas. Kalau dalam bahasa Inggris, ya mempercepat itu artinya hastings. Itu maknanya tergesa-gesa, terburu-buru, dan cepat. Kalau dalam bahasa Yunaninya, ya mempercepat itu artinya speudo. Itu bahasa Yunaninya. Dari speudo itu bahasa Inggrisnya speed, to speed, ya, to speed. Itu artinya dipercepat. Arti yang selanjutnya earth on earnestly, ya. Itu artinya mendesak dengan sungguh-sungguh. Kemudian to wait eagerly, untuk menunggu dengan penuh semangat. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Kiamat dipercepat. Memajukan waktu. Kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sebab waktunya sudah dekat. Itu abad pertama ketika Rasul Yohanes di Pulau Patmos menerima pewahyuan. Dikatakan sebab waktunya sudah dekat. Nah sekarang tahun 2023, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, tentu itu sudah sangat dekat. Time is at hand. Waktu ada di tangannya. Waktunya itu sudah di tangan, sudah dipegang Tuhan, ya. Kemudian kita baca Wahyu pasal 22. Kita baca ayat 7 dulu. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, mengakhiri pewahyuan
Ya, di dalam pasal 22 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Kalau dalam bahasa Inggrisnya I come quickly. Ya, kemudian ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, sama. I come quickly. Tuhan datang dengan segera. Ya. Kalau Tuhan datang segera, maka kita harus belajar mentaati firman Tuhan. Kalau Tuhan datang dengan segera dan membawa upah, maka perbuatan kita harus mengalami pembaharuan. Ayat 22. Maksud saya ayat 20. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya. Surely I come quickly. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau di dalam kitab Kejadian, Yusuf berkata kepada Fir'aun, kalau sampai 2 kali Fir'aun itu mendapatkan mimpi, berarti hal tersebut ya pasti Tuhan laksanakan dan dalam waktu yang dekat. Nah, di sini di dalam kitab Wahyu pasal 22 ini sampai 3 kali Tuhan mengatakan, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca 2 Petrus pasal 3, kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, maka kita harus ingat bahwa 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ya, seperti dalam firman, orang yang turun dari Yerusalem ya ke Yeriko, tengah jalan dirampok, para imam ya pura-pura tidak tahu, orang Lewi juga demikian. Bapak yang kasih Tuhan, tetapi justru orang Samaria itu pada zaman itu jelek-jeleknya orang, karena bukan Israel murni tapi campuran. Nah, Tuhan Yesus itu sering dikatakan orang Samaria yang gila, yang kerasukan. Maka Tuhan katakan yang menolong orang yang dirampok tadi justru orang Samaria, bukan Lewi, bukan imam. Kemudian setelah dibawa ke rumah ya penginapan untuk dirawat, juga menginap di sana, Tuhan memberikan biaya untuk 2 hari. Nanti kalau kurang akan dibayar pada saat yang menolong orang Samaria tadi datang kembali. Bapak masih Tuhan, 2 hari itu sama dengan 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Sekarang sudah tahun 2023. Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau kita ingin melihat perhitungan tepatnya, kita kembali baca itu makalah IRT Conference. Tapi Tuhan katakan waktunya dipercepat. Ya, dipercepat itu artinya memajukan waktu. Waktunya dijokke basa Jawane. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Roma pasal 9. Ayat 27 sampai 28. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ya, sempurna dan segera. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya cut it short. Ya. Segera itu cut it short. Artinya potong pendek. Potong pendek itu bisa untuk rambut ya, tapi potong pendek itu untuk waktu. Potong pendek atau singkat saja atau mempercepat. Potong pendek singkat saja atau dipercepat.
Tuhan itu kalau urusan tentang ya Sion dan Yerusalem, tentang Israel, ya, karena dia adalah orang Yahudi, maka Tuhan itu sangat giat seperti yang dikatakan oleh kitab Nabi Zakaria pasal 1. Tuhan itu begitu giat, begitu semangat untuk Yerusalem dan Sion, ya, pengen secepatnya, sehingga dikatakan cut it short, potong pendek atau singkat saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 14, Tuhan yang menciptakan matahari, bulan dan bintang untuk menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, ya. Sementara Matius 24 ayat 36 mengatakan tentang hari dan saat itu dalam kuasa Bapa. Ya. Kemudian Tuhan itu berkuasa untuk memperlambat, berkuasa untuk mempercepat. Ya. Berkuasa memperlambat, tapi dia juga berkuasa mempercepat. Kita baca Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri ini, yakni 40 tahun, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung. Kelihatannya keliru itu bacanya. Mari diulangi. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari hitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ya, jadi Tuhan itu berkuasa untuk memperlambat. Ya, kalau kita ini tidak bertobat, tetapi terus hidup dalam kejahatan, seperti yang dilakukan Israel, ya. Sesuatu yang Tuhan sediakan dengan sangat baiknya tanah Kanaan itu dikatakan, ya, itu sesuatu yang menakutkan. Ya, ayo kita balik ke Mesir. Sehingga Tuhan murka, waktu mengintai 40 hari diperlambat menjadi 40 tahun. Jadi dosa dan kejahatan itu memperlambat. Ya, tetapi kalau kita bertobat, mengalami pembaharuan, maka itu mempercepat. Kita baca juga Yosua pasal 10. Kita baca ayat 11 sampai 14. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ya, ini peperangan Yosua di dalam membela orang Gibeon. Karena orang Gibeon itu berdamai dengan Israel, maka bangsa sekitarnya itu bergabung, bersekutu untuk menyerang Gibeon. Kemudian Gibeon minta tolong kepada Yosua, dan Tuhan berperkara dengan orang-orang yang menyerang Gibeon tadi. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan sendiri dikatakan menurunkan, ya, melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Ya, batu-batu besar dari langit. Itu tentunya sejenis komet atau asteroid. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sehingga dikatakan yang dibunuh oleh hujan batu itu lebih banyak daripada yang diperangi oleh Yosua dan tentara Israel. Terus ayat 12. Lalu Yesus berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh.
Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian. Wah, Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ya, Tuhan itu sanggup membuat matahari itu berdiam di tempatnya. Berdiam di tempatnya, bahkan bulan juga demikian. Kemudian berjalannya pelan-pelan, Bapak yang kasih Tuhan, untuk tenggelam. Sehari penuh, berarti harinya ditambah 1 hari, Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan itu maha berkuasa dalam melakukan apapun. Tadi Sang Leader mengatakan Allah kita itu Allah yang maha dahsyat. Sempurna kedahsyatannya. Dia bisa melakukan segala perkara. Memperlambat, maha bisa. Mempercepat, maha bisa. Artinya sangat bisa. Ya, kita baca Kejadian 29 ayat 20. Ini persoalan percepatan atau mempercepat atau cut it short, potong pendek ya. Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ya, jadi kalau ini bukan waktunya dipercepat, tidak, tetap 7 tahun. Tetapi saking cintanya sama Rahel, Yakub itu menganggap yang 7 tahun itu ya seperti beberapa hari saja. Saking apa? Saking cintanya, saking semangatnya, sehingga dalam bekerja itu tidak merasa capek. Ya, cepat ya, sehari 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Nggak terasa, terus bekerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 7 tahun. Yang 7 tahun itu seperti beberapa hari karena cinta. Nah demikian juga Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita ini cinta kepada Tuhan, maka ada percepatan. Kalau Tuhan itu cinta kepada manusia, kepada kita semuanya, ada percepatan. Secepatnya masuk di dalam perjamuan malam kawin anak domba, Bapak yang kasih Tuhan, waktunya dimajukan. Ya. Kita baca Yunus pasal 3 ayat 3 sampai 10. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Harus semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum 40 hari, Niniwe itu sudah bertobat dari tingkah lakunya yang jahat dan dari sikapnya yang keras yang dilakukannya. Hingga akhirnya tidak sampai 40 hari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malapetaka yang telah dirancangkan oleh Tuhan itu
tidak jadi dilakukan. Ya, malapetaka yang sudah dirancangkan oleh Tuhan itu tidak jadi dilakukan. Jadi pertobatan itu harus dilakukan dengan cepat-cepat. Kalau orang Nineve itu berlambat-lambat, ya. Kalau orang Nineve itu demikian juga rajanya itu tidak memberikan instruksi yang tegas untuk seluruh rakyatnya. Ya, seenaknya sendiri, Bapak yang kasih Tuhan ya. Wah, nanti saja. Ya, nanti saja. Besok lagi. Ya, kalau sudah kelewat 40 hari, ya ditunggang balikkan. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan ya, secepatnya mereka mendengar, secepatnya itu juga mereka itu bertobat. Ya, sehingga dan pertobatannya itu suatu pertobatan yang sangat ajaib, suatu pertobatan yang dahsyat, sampai kepada binatang-binatang juga dipuasakan, binatang-binatang pun dipakaikan pakaian kabung. Rajanya itu tidak mikir nanti binatangnya dipuasakan nanti mati, enggak. Bapak yang kasih Tuhan, Raja Nineve saat itu lebih takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita tuh ingin dihindarkan malapetaka itu tidak terjadi, maka pertobatan tuh harus secepatnya dilaksanakan sebelum jatuh tempo. Ya, kita punya masa penyucian pendamaian 2 tahun. Ya, pertengahan 2022 sampai nanti 2024 pertengahan, sudah berjalan 1 tahun, tinggal waktu 1 tahun. Kita harus secepatnya ambil sikap, jangan mendengarkan firman Tuhan, kemudian pulang tidak ada perubahan apapun. Bapak yang kasih Tuhan, yalah apa yang terjadi di Nineve ini menjadi contoh yang dahsyat bagi kita, artinya contoh yang sangat besar. Ya, pertobatan itu harus secepatnya dilakukan, jangan sampai habis masanya. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kalau sampai habis temponya, Bapak Ibu ya, jatuh temponya sudah habis, maka tentunya tidak ada ampun untuk Nineve. Seperti untuk orang Israel. Ya. Hukumannya begitu dahsyat. Jadi orang bertobat itu harus cepat-cepat seperti orang Nineve, supaya apa yang diancamkan atas kita, yang diancamkan atas dunia itu tidak jadi dilakukan. Maknanya seperti apa untuk kita? Ya, kita tunggu, ya. Kemudian kita baca Matius pasal 18 ayat 21 sampai 27. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, sebab segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Terima kasih. Ya, mengampuni 70 kali 7 seperti yang ditulis dalam Injil Matius 18 ini
itu merupakan kegenapan dari Daniel pasal 9 ayat 20 sampai 24. 70 kali 7 itu artinya pengampunan, penyucian dan pendamaian, penyelamatan dan penyempurnaan bagi yang bertobat. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Kan 70 kali 7 itu kan dibagi 62, kemudian 7, kemudian 1 yang terakhir. Untuk menyingkirkan kefasikan. Ya, waktu-waktu tersebut untuk menyingkirkan kefasikan dengan segala macam dosa sampai terjadi datang yang diurapi. Artinya setelah dosa-dosa kita itu, kefasikan, kejahatan kita, kekerasan kita, segala macam tabiat jahat itu disingkirkan, kemudian kita tuh harus menjadi yang diurapi, mengalami pengurapan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maknanya demikian, ya. Berlaku untuk Israel tetapi juga berlaku untuk Israel rohani. Kita banyak mengalami penyucian pendamaian, kita banyak minta ampun, kita juga mengampuni. Karena Alkitab mengatakan kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni. Di dalam Injil Markus, di dalam cerita tentang pohon ara, ya, pengampunan itu menjadikan kita diampuni dan menjadikan kita itu nanti efektif di dalam hikmat dan makrifat. Tapi kalau tidak diampuni, orang berdosa itu tidak akan sakti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kecuali di luar Tuhan, ya beda lagi urusannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita manfaatkan Sabat yang terakhir, yaitu 7 tahun kegenapan kitab Wahyu, untuk mengalami penyucian dan pendamaian yang waktunya tinggal 1 tahun. Bahkan Juli sekarang sudah masuk September. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus secepatnya mengalami penyucian. Kita minta tolong Roh Kudus, karena manusia itu kecenderungannya ora rumangsa salah. Ya, dosaku ki apa toh? Salahku ki apa toh? Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, ya, hierarkinya dosa. Kalau saudara bingung, itu didengarkan lagi tentang hierarkinya dosa itu, ya, sehingga kita bisa mengalami penyucian, mengalami pendamaian. Sebelum waktunya habis, bertobat seperti orang Niniwe. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kemudian tadi kita juga mendengar Pak Rusman membaca ada orang punya utang 10.000 talenta. Itu kalau dijadikan tahun, Bapak Ibu kasih Tuhan, perhitungannya tidak usah saya sampaikan karena sudah berkali-kali disampaikan, ya. 10.000 talenta itu sama dengan 164.383 tahun. Jadi lama banget Bapak yang kasih Tuhan, bukan 2.000 tahun tetapi 164.383 setengah tahun utang kita, waktu kita untuk dipenjara, dihukum. Tapi karena orang ini memohon dengan sungguh-sungguh, maka waktu yang 164.000 tahun ditambah 383 setengah tahun itu dipercepat, tidak ada. Hari ini kamu bebas, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Namun sayangnya, ya, orang tersebut jahat terhadap sesamanya. Akhirnya anugerah Tuhan batal. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Kalau kita tuh dikasih Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Kalau kita diampuni oleh Tuhan, kita harus mengampuni sesama kita. Kalau kita diberi oleh Tuhan, maka kita juga harus memberi kepada sesama. Ya, kalau kita merasa diberi oleh Tuhan dan kita tidak memberi, maka berkat atau aliran air itu mandek, ya. Kalau mandek tidak mengalir, lama-lama busuk, ya, bacin. Bapak ngasih Tuhan.
Jadi kalau kita ini diberkati Tuhan, kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita diberi oleh Tuhan, kita harus memberi orang lain. Harus belajar berbagi pengampunan, berbagi mengasihi, berbagi menasehati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbagi dalam apapun yang kita miliki. Karena kalau tidak, anugerah pengampunan yang sedahsyat itu batal. Dia akhirnya ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Dengan hitungnya, ya utangnya menjadi hidup lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 14 yang tadi sudah kita baca, cara mempercepat hari Tuhan, ya. Yang pertama, jangan menjadi pengejek-pengejek yang hanya menuruti hawa nafsu. Ya, mengejek siapa? Jangan mengejek firman Tuhan. Suratan Ibrani mengatakan, ya, kalau yang tidak taat atau ada unsur salah ketika Tuhan berfirman di Sinai, dihukum, dilempari dengan batu yang tidak hormat. Batas sudah dikasih, kemudian mungkin melewati. Mereka dilempari batu, bahkan binatang pun dilempari batu. Apalagi sekarang ini di dalam pembangunan tubuh Kristus, kita bukan lagi datang ke Gunung Sinai, tetapi kita datang ke Gunung Sion. Suatu kumpulan malaikat. Allah ada bertahta di sana, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian roh, ya, dari orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, jemaat anak sulung, kemudian darah Kristus. Kita berada dalam himpunan Gunung Sion, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka yang berfirman itu dari surga. Firman itu disampaikan dari surga. Artinya lewat pewahyuan. Ya, lewat pewahyuan. Nah, kalau sampai kita tidak taat, sampai kita melawan, Ibrani mengatakan ngeri benar kalau kita jatuh ke tangan Allah yang maha dahsyat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan pernah menjadi pengejek untuk firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, baik kita di tempat ini maupun para hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi yang menyampaikan firman Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita harus memberi hormat kepada firman Tuhan. Jangan menjadi pengejek, ya. Kemudian kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Ya, kalau kita menganggap Tuhan itu lalai, itu satu pelecehan. Bapak yang dikasihi Tuhan. Kemudian kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oleh sebab itu, saudara perhatikan, ya, Alkitab ke-1 yang ada di bumi ini ada PL, ada PB, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya. Perjanjian baru itu menyempurnakan perjanjian lama. Kita baca Ibrani pasal 10. Ayat 1 dan seterusnya. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, hukum Taurat itu tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Terus,
Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Ya, terus. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, karena itu ketika Tuhan Yesus itu masuk ke dunia, ya, ia berkata korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi Tuhan Yesus itu ketika datang ke bumi, Bapa itu menyediakan tubuh. Ya, menyediakan tubuh artinya apa? Melalui dikandung oleh Maria yang dinaungi Roh Kudus, maka firman itu menjadi daging. Ya, terus. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama ia hapuskan. Artinya semua persembahan-persembahan menurut hukum Taurat itu dihapuskan untuk menegakkan yang kedua, yaitu korban Kristus. Terus. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya. Jadi yang pertama dikatakan tadi, yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Jadi segala macam korban di dalam PL itu dihapus, menegakkan yang kedua. Bait suci yang ditulis dan dibangun ya ada dalam PL itu dihapus, ditegakkan bait suci yang adalah tubuh Kristus. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi di bumi ini ada PL, ada PB. Yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di surga itu ada Alkitab kedua. Ya, ada Alkitab kedua yang mengatur bongkar pasang untuk Alkitab pertama. Bapak yang kasih Tuhan, kita di sini tidak bisa baca, tetapi semua yang sudah masuk surga, Bapak yang kasih Tuhan, mereka membaca. Karena mereka membaca, makanya mereka semuanya matur sama Tuhan, bilang sama Tuhan, mereka ikut turun supaya semua kaum keluarganya ya diselamatkan, supaya jangan ada yang binasa, supaya semuanya bertobat. Seperti suratan Petrus tadi, ada orang mengatakan lalai, tidak demikian, karena Tuhan itu menghendaki jangan ada yang binasa, Tuhan menghendaki semuanya bertobat. Nah, aturan itu tidak ada dalam Alkitab pertama yang di bumi, itu adanya di dalam Alkitab yang kedua yang di surga. Mereka semuanya punya, yang membeli ya, karena harganya mahal. Tapi tentunya di sana sudah diberkati karena mereka membaca Alkitab yang kedua. Bapak yang kasih Tuhan,
terbuka kemungkinan untuk mereka itu kembali ke bumi seperti yang pernah diminta orang kaya, ya, yang di depan rumahnya Lazarus yang borokan itu mati. Mereka minta supaya Lazarus pulang karena masih ada banyak saudaranya. Bapak yang kasih Tuhan, ya, di dalam Alkitab yang kedua itu semuanya ya pulang. Karena semuanya ingin jangan ada keluarganya yang binasa, supaya semuanya bertobat, apalagi yang barusan diambil dari neraka, yang barusan mereka itu dipanen ya dari neraka. Tentunya mereka itu sangat bersemangat untuk pulang ke bumi seperti permintaannya orang kaya. Dalam cerita orang kaya dan Lazarus itu adanya di Alkitab kedua. Jadi PB itu menghapus PL dan menegakkan yang kedua di dalam hal korban Kristus, di dalam hal bait Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, demikian juga Alkitab yang kedua yang ada di surga itu dari Alkitab yang pertama ada yang dihapus kemudian ditegakkan, menegakkan ya apa yang tertulis di dalam Alkitab yang kedua. Karena dikatakan di dalam perhimpunan pembangunan tubuh Kristus yang berdiri di Bukit Sion, Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, maka yang berfirman itu dari surga. Yang berfirman itu dia yang dari surga. Artinya lewat pewahyuan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kalau bukan lewat pewahyuan, ya saya enggak bisa ngomong seperti ini. Ya, jadi Tuhan itu sedang bekerja supaya jangan ada yang binasa, karena Tuhan menghendaki semuanya bertobat. Dengan cara apa? Kalau nanti kita keliling jagat pun kuasa kita tidak seberapa. Fisik kita sudah semakin tua, banyak penyakit, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, sebab itu Alkitab yang kedua itu ditulis, ya. Saya tidak tahu ditulisnya tahun berapa, belum tanya, ya. Mereka di sana itu diizinkan, ya, doanya orang kaya yang minta kepada Lazarus tadi, Bapak yang kasih Tuhan, menjadi suatu kenyataan, karena itu kan merupakan firman nubuatan, ya, merupakan firman nubuatan. Akhirnya Tuhan izinkan semuanya turun kecuali tentunya ada, ya, orang-orang yang ditahan untuk datang bersama-sama dengan Tuhan, ya, untuk datang bersama-sama dengan Tuhan dalam kedatangannya yang kedua. Artinya pada saat Wahyu 10 itu digenapi, yang datang itu bukan cuma satu orang, tetapi banyak sekali. Itu ditulis dalam kitab Alkitab kedua, ya. Kemudian karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kemudian untuk mempercepat kedatangan Tuhan, kita harus hidup dalam kesucian dan kesalehan yang levelnya itu tinggi. Bukan sekedar saleh dan suci, tetapi betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya punya level yang tinggi dalam kesucian dan kesalehan. Kemudian supaya kita, ya, kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Ini seperti Efesus pasal 5. Mari kita baca. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, jadi kita tuh harus tidak bercacat celah, tidak bernoda, ya, di hadapannya.
Seperti layaknya mempelai perempuan itu berdiri di hadapan mempelai laki-lakinya dalam kondisi yang paling prima, yang paling sempurna. Ya. Kemudian dalam pendamaian dengan Tuhan. Ayat seperti ini ditulis berkali-kali, Bapak Ibu kasih Tuhan. Israel itu banyak kali bersalah, bukan dengan sesamanya, tetapi banyak bersalah kepada Tuhan. Dan nanti ya kadang-kadang yang jadi sasaran itu Musa dan Harun. Mau dilempari batu, Bapak yang kasih Tuhan. Nah jadi pendamaian itu nomor satu itu dengan Tuhan. Karena begitu jahatnya kita di hadapan Tuhan, begitu banyaknya dosa kita di hadapan Tuhan. Tadi sang leader mengatakan ya, Tuhan tuh sudah memberkati kita, menjadikan kita seperti ini. Tapi kita itu masih kurang dan kurang terus. Tidak ada bersyukurnya. Seperti orang Israel. Nah itu kejahatan terhadap Tuhan. Ya, kejahatan terhadap Tuhan yang kita harus berdamai. Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 19. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita, kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, jadi pendamaian itu oleh darah Kristus. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita semuanya. Seperti pelanggarannya orang yang berhutang 10.000 talenta tadi, yang kalau dibayar gitu 164.000 tahun ditambah 383,5 tahun. Suatu pelanggaran yang sangat besar, tapi oleh darah Kristus kita ini diperdamaikan. Nah, kalau kita diperdamaikan oleh darah Kristus, maka kita harus memandang orang lain itu dengan nilai darah Kristus. Tidak ada manusia yang tidak bisa diampuni dosanya. Bapak yang kasih Tuhan, kecuali menghujat Roh Kudus ya. Tidak ada manusia yang tidak bisa diampuni. Ya. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 sampai akhir zaman. Manusia itu bisa diampuni oleh darah Kristus. Sebab itu jangan jemu-jemu kita mengampuni dan jangan jemu-jemu juga minta ampun. Terutama kepada Tuhan nomor satu dan selanjutnya kepada sesama. Karena dengan cara itulah kita tuh mempercepat kedatangan Tuhan. Dimajukan waktunya. Dimajukan berapa saat, Bapak masih Tuhan. Nanti pada saatnya saudara akan tahu ya. Kemudian kita baca Kolose pasal 1 ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, jadi pendamaian itu hanya terjadi oleh darah salib Kristus. Kalau di dalam Ibrani pasal 10 tadi dikatakan, karena tidak mungkin darah lembu dan darah kambing, darah domba itu menyucikan dosa. Yang kadang-kadang darahnya dijual, jadi saren, dimakan. Bapak yang kasih Tuhan, itu tidak mungkin menyucikan dosa. Penyucian dosa itu hanya oleh darah salib Kristus. Ya. Kita baca juga 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kristus pengantara kita,
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Jadi berkali-kali para rasul itu mengatakan bahwa pendamaian itu hanya oleh darah salib Kristus. Ya. Kita baca Lukas pasal 21. Kita baca ayat 25 sampai 28. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, kalau kita mengalami penyucian dan pendamaian, kita bertobat dengan cepat, secepat, bahkan lebih cepat dari yang dilakukan orang Nineve. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti pada saat Tuhan datang, kita itu akan tengadah, akan berani menghadapi kedatangan Tuhan. Ya, kita akan memiliki satu keberanian untuk menghadapi Tuhan, satu keberanian, satu sukacita. Dikatakan ya, mengangkat muka. Kita tidak lagi malu atau takut. Bapak yang kasih Tuhan. Karena apa? Kita sudah mengalami penyucian oleh darah salib Kristus. Kecuali orang yang hidup di dalam dosa dan kejahatan, Bapak yang kasih Tuhan, dan tidak bertobat, tentunya sangat takut. Seperti ketika meterai ke-6 itu dibuka, ya, orang-orang elit, Bapak yang kasih Tuhan, ketika melihat anak manusia, ya, mereka meratap, menangis, takut, kemudian masuk ke gua-gua, ya, masuk ke gua-gua. Nah, kita, sekalipun kita bukan orang elit global, sekalipun kita bukan orang-orang yang kaya raya, tetapi kita kaya di dalam salib, kaya di dalam penyucian dan pendamaian, kita kaya di dalam anugerah oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita tidak takut, kita tidak malu, tetapi tengadah menyambut kedatangan Tuhan tersebut dengan penuh sukacita, karena itu yang kita harapkan, ya. Sebagai ayat terakhir kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Anak-anak Allah, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ya, kalau kita ini ya adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan, memajukan waktu dengan cara bertobat lebih cepat dari orang Nineve, hidup dalam kesucian dan kesalehan yang prima, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian dalam perdamaian dengan Tuhan, maka dikatakan pada hari kedatangannya kita nanti akan berani dan tidak malu. Tetapi orang-orang yang tidak berjaga-jaga, Kitab Wahyu pasal 16 mengatakan dia nanti pada saat Tuhan datang, dia itu kedapatan telanjang. Ya, kedapatan telanjang. Karena kedapatan telanjang tentunya malu. Orang telanjang di hadapan Tuhan itu seperti apa? Atau apa orang yang tidak pakai baju? Oh, bukan itu. Seperti jemaat Laodikia.
ya, di mana dia itu membanggakan kekayaannya. Aku kaya dan terus memperkaya diri. Ya, artinya terus memperkaya diri dan aku tidak kekurangan apapun, kata Laodikia. Tetapi kata Tuhan, kamu tidak tahu, kamu itu ya melarat, malang, miskin, telanjang dan buta. Jadi kalau pada hari-hari terakhir ini kita cuma ngoyak bondo, Bapak Ibu Tuhan ya, cuma ngoyak bondo, maka itu satu kebodohan. Satu kebodohan. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan itu sudah menetapkan jatah kita tiap hari itu satu gomer, satu orang. Kita tidak usah khawatir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita tidak usah khawatir, Tuhan itu memelihara, lebih dari Tuhan memelihara burung pipit ataupun bunga bakung. Karena kita mempelainya. Artinya kita rindu menjadi mempelai Tuhan. Sebab itu yang harus kita pikirkan, kita ya yang sudah capek menjalani hidup, ya pengen Tuhan cepat datang, ya ini caranya. Kita harus mempercepat, memajukan waktu. Ingat ya, mempercepat itu artinya memajukan waktu. Ya, mempercepat itu artinya memajukan waktu, majunya seberapa? Ya, nanti kalau sudah ada pewahyuan, saudara tak kandani, ya. Tapi sekarang baru diberitahu bahwa kedatangan Tuhan itu dipercepat, kiamat itu dipercepat. Ya. Sebab itu secepatnya kita bertobat, secepatnya hidup saleh, suci, dan secepatnya banyak berbuat baik. Ya. Kiranya Roh Kudus mengurapi, memberkati, memberikan kekuatan kita semuanya. Sekian firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian di bawah salib.